Coba cek aplikasi investasi atau toko emas langganan kalian hari ini. Ada yang aneh, kan? Di saat semua orang mengira emas bakal terus terbang tanpa rem setelah menyentuh angka 3,2 juta di Januari lalu, tiba-tiba hari ini, 16 Februari 2026, harganya justru nangkring di angka 2,9 juta. Penurunan yang lumayan bikin deg-degan buat yang baru beli di puncak. Tapi, apakah ini tandanya tren emas sudah selesai? Atau justru ini diskon? Terakhir sebelum lonjakan yang lebih gila lagi. Kita bedah datanya pelan-pelan supaya kalian nggak salah langkah. Kita harus jujur melihat data hari ini. Per 16 Februari 2026, emas nangkring di posisi 2,9 juta per gram dengan harga dunia $5.015. Kalau dibandingkan puncaknya di akhir Januari yang sempat menyentuh 3,2 juta, memang ada penurunan sekitar Rp300.000. Bagi kalian yang baru beli di harga pucuk kemarin, angka ini mungkin terasa seperti pil pahit karena nilai aset menyusut dalam waktu singkat. Namun, coba ganti sudut pandangnya. Kalau kita tarik mundur ke 31 Desember 2025, harga emas saat itu sebenarnya masih di angka 2,5 juta. Artinya, meskipun hari ini turun dari angka 3,2 juta, secara gambaran besar kita masih dalam tren naik yang sangat kuat. Emas tidak sedang hancur, ia hanya sedang mencari pijakan baru setelah melompat terlalu tinggi di awal tahun kemarin. Wajar kalau banyak yang panik melihat harga drop 300.000 dalam hitungan minggu. Di dunia investasi, pergerakan seperti ini sering disebut momen market sedang ambil nafas. Bayangkan seperti pelari maraton. Tidak mungkin dia sprint terus-menerus tanpa henti. Market perlu mendinginkan suhu sejenak untuk mengumpulkan tenaga baru sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan lari atau justru berbalik arah. Justru kita harus waspada kalau harga emas naik terus setiap hari tanpa ada koreksi sama sekali. Kenaikan yang terlalu vertikal tanpa jeda biasanya merupakan tanda adanya gelembung yang siap pecah kapan saja. Dengan penurunan ke level 2,9 juta ini, pasar sebenarnya sedang melakukan pembersihan alami dari para spekulan. Ini fase yang sehat untuk menjaga agar harga emas tetap stabil dalam jangka panjang. Pertanyaannya, kenapa harga dunia bisa drop dari $5.530 ke $5.015 dalam waktu singkat? Ada faktor global besar yang sedang tarik ulur di balik layar. Salah satunya adalah kebijakan suku bunga Amerika yang ternyata tidak se-ekstrem dugaan pasar sebelumnya. Selain itu, ada sedikit angin segar dari meredanya tensi geopolitik yang bulan lalu sempat memicu kepanikan beli secara massal di seluruh dunia. Sentimen ketakutan yang mulai berkurang membuat sebagian investor besar mulai mengalihkan aset mereka kembali ke instrumen lain. Hal inilah yang menyebabkan tekanan jual pada emas dunia cukup terasa, dampaknya sampai ke pasar lokal kita. Namun, ingatlah bahwa faktor fundamental seperti inflasi global masih menghantui, sehingga penurunan ke $5.015 ini kemungkinan besar hanyalah hambatan sementara sebelum pasar menemukan alasan baru untuk menguat. Januari 2026 kemarin benar-benar jadi bulan yang sangat liar buat para kolektor emas. Lonjakan harga ke 3,2 juta rupiah per gram itu adalah rekor tertinggi sepanjang masa, atau all-time high yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Data ini secara gamblang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aset aman masih sangat tinggi, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sempat memuncak. Namun, kalian harus paham, satu hukum alam di pasar keuangan. Kenaikan yang secepat kilat biasanya akan segera diikuti oleh aksi ambil untung atau profit taking. Para pemain besar atau institusi yang sudah punya stok banyak tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Mereka mulai menjual sebagian asetnya untuk mengamankan keuntungan nyata, dan fenomena inilah yang perlahan mulai menekan harga turun kembali. Sederhananya begini, bayangkan mereka yang sudah mencicil emas sejak harga masih di angka 2,5 juta pada Desember 2025 lalu. Begitu melihat angka di layar ponsel mereka berubah menjadi 3,2 juta dalam waktu 1 bulan, tentu ada keinginan besar untuk segera mencairkannya menjadi uang tunai. Psikologi pasar seperti ini sangat wajar terjadi karena semua orang ingin mengamankan margin keuntungan mereka. Nah, tekanan jual massal dari para investor yang merasa sudah cukup untung,
Inilah yang membuat harga emas sekarang seolah-olah terprosok ke angka 2,9 juta. Jadi, penurunan ini bukan berarti emas sudah tidak laku lagi atau kehilangan nilainya. Ini hanyalah proses perpindahan barang dari tangan mereka yang ingin untung cepat ke tangan mereka yang baru mau mulai berinvestasi. Oleh karena itu, angka 2,9 juta hari ini bukan sekadar angka sembarangan yang muncul begitu saja di papan harga. Dalam analisis teknikal, ini adalah titik uji atau area support yang sangat krusial bagi pergerakan harga ke depannya. Jika harga di level ini cukup kuat bertahan dan tidak jebol lebih dalam lagi, maka fondasi untuk kenaikan berikutnya akan jauh lebih stabil. Ibarat membangun rumah, kita sedang memastikan tanah di level 2,9 juta ini sudah padat dan kuat sebelum menambah lantai baru. Kalau fondasi ini berhasil dilewati dengan baik, maka target kenaikan menuju angka 3,5 juta di akhir tahun nanti bukan lagi sekadar mimpi. Kita hanya perlu sedikit bersabar melihat bagaimana pasar merespons level harga psikologis yang penting ini. Ada hal yang sangat menarik kalau kita jeli membandingkan pergerakan harga emas lokal dengan harga dunia saat ini. Ketika harga dunia berada di level $5.015 per troy ounce, harga emas kita nangkring di angka 2,9 juta. Coba bandingkan dengan posisi akhir Januari lalu. Saat harga dunia mencapai $5.530, harga lokal kita menyentuh 3,2 juta. Selisih penurunannya terlihat sangat linear dan proporsional. Data ini sebenarnya membawa kabar baik bagi kita semua di Indonesia, karena artinya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini sedang dalam kondisi yang relatif stabil. Penurunan harga emas di dalam negeri murni disebabkan oleh koreksi harga komoditasnya di pasar global, bukan karena mata uang kita yang sedang melemah. Ini adalah kondisi pasar yang sangat ideal bagi kalian yang ingin menambah portofolio emas tanpa terdistorsi oleh fluktuasi kurs yang liar. Kadang-kadang, kita sering melihat fenomena aneh di mana emas dunia sedang turun drastis, tapi harga emas di toko lokal justru tetap mahal, atau bahkan naik. Biasanya itu terjadi karena nilai rupiah kita sedang babak belur terhadap dolar Amerika, sehingga keuntungan dari penurunan harga dunia tertutup oleh mahalnya kurs. Namun, untuk momen 16 Februari 2026 ini, kita tidak melihat anomali tersebut terjadi di pasar kita. Artinya, penurunan harga emas di Indonesia saat ini murni mengikuti arus pergerakan pasar global yang sedang mendingin. Ini adalah momen yang sangat bersih bagi siapapun yang ingin masuk ke pasar tanpa perlu khawatir terjebak manipulasi kurs atau selisih harga yang tidak wajar. Manfaatkan transparansi data ini untuk menghitung rata-rata harga beli kalian dengan lebih akurat sebelum mengambil keputusan besar. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran adalah emas bukanlah instrumen untuk membuat kalian kaya mendadak dalam semalam. Data penurunan harga dari 3,2 juta di Januari menjadi 2,9 juta di Februari ini sebenarnya adalah pengingat keras bagi kita semua. Emas sejatinya adalah aset penjaga nilai jangka panjang, bukan barang dagangan harian yang bisa dipermainkan untuk spekulasi cepat tanpa perhitungan matang. Fluktuasi seperti ini adalah bagian dari perjalanan panjang emas selama berabad-abad sebagai alat penyimpan kekayaan yang paling terpercaya. Jangan sampai emosi kalian terkuras habis hanya karena melihat penurunan angka dalam hitungan minggu saja. Tetap fokus pada tujuan awal kalian membeli emas, apakah untuk dana pendidikan, tabungan hari tua, atau sekadar benteng pertahanan dari inflasi yang terus menggerus nilai uang tunai kita. Kenapa saya masih tetap optimis bahwa tahun 2026 ini emas bakal tetap menguat meski sekarang harganya sedang turun ke 2,9 juta? Alasan utamanya adalah inflasi global yang belum sepenuhnya jinak, meski bank sentral sudah berusaha keras menaikkan suku bunga. Data menunjukkan bahwa biaya hidup di berbagai belahan dunia masih terus merangkak naik, dan sejarah membuktikan bahwa dalam kondisi seperti ini, emas adalah pelabuhan yang paling aman untuk menyelamatkan nilai uang kita. Selain masalah inflasi, kita juga harus memperhatikan langkah besar dari bank-bank sentral dunia yang terus menimbun cadangan emas dalam jumlah masif. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan dolar Amerika sebagai cadangan devisa utama, melainkan mulai beralih ke aset fisik seperti emas. Permintaan yang sangat tinggi dari institusi sebesar bank sentral ini akan menjadi jaring pengaman yang kuat, sehingga
harga emas sulit untuk jatuh terlalu dalam dari level 2,9 juta saat ini. Memasuki pertengahan tahun 2026 nanti, kondisi ekonomi dunia diprediksi bakal mengalami banyak kejutan yang mungkin tidak terpikirkan sekarang. Ada beberapa siklus utang negara-negara besar yang akan jatuh tempo, ditambah lagi dengan dinamika pemilihan politik di beberapa wilayah strategis yang bisa memicu ketidakpastian baru. Dunia investasi sangat membenci ketidakpastian, dan setiap kali ada awan mendung di pasar saham, para pemilik modal besar biasanya akan segera melarikan uang mereka kembali ke emas. Inilah yang sering disebut sebagai efek safe haven. Saat ekonomi terlihat goyah, emas justru bersinar paling terang karena ia tidak memiliki risiko gagal bayar seperti obligasi atau saham perusahaan. Kita mungkin melihat harga 2,9 juta hari ini sebagai sebuah penurunan, tapi bagi para investor institusi, ini adalah momen mengisi amunisi sebelum badai ekonomi benar-benar datang. Mereka lebih memilih memegang aset fisik yang nyata daripada angka digital yang bisa menguap dalam semalam saat krisis melanda. Jadi, kalau kalian bertanya-tanya, apakah emas akan benar-benar menguat lagi di sisa tahun 2026 ini? Jawabannya sangat mungkin dan didukung oleh data yang kuat. Penurunan harga yang kita alami saat ini dari 3,2 juta ke 2,9 juta hanyalah sebuah kerikil kecil di jalan yang sebenarnya sedang mendaki. Grafik jangka panjang emas selalu menunjukkan pola tangga. Naik tinggi, mendatar atau turun sedikit untuk konsolidasi, lalu kemudian melompat ke level yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Jangan biarkan fluktuasi jangka pendek menutupi pandangan kalian terhadap potensi jangka panjang emas di tahun ini. Kita sedang berada dalam siklus komoditas yang besar, di mana kelangkaan dan biaya produksi emas yang makin mahal akan terus mendorong harga ke atas. Selama mesin cetak uang dunia masih terus bekerja dan ketegangan global belum benar-benar hilang, emas akan tetap menjadi raja di portofolio investasi siapapun yang ingin tidur dengan tenang. Terus, gimana langkah konkret yang harus kita ambil sekarang? Kalau kalian tipe investor konservatif yang ingin main aman, momen harga 2,9 juta ini sebenarnya jauh lebih masuk akal untuk mulai cicil beli daripada saat harga lagi heboh-hebohnya di 3,2 juta kemarin. Aturan dasarnya sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah membeli aset apapun hanya karena rasa takut ketinggalan atau FOMO. Membeli saat harga sedang terkoreksi seperti sekarang memberikan kalian margin keamanan yang lebih baik. Jangan biarkan emosi yang menyetir keputusan finansial kalian. Alih-alih panik karena melihat harga turun, gunakan momen ini untuk mengatur ulang portofolio. Pastikan kalian masuk ke pasar dengan kepala dingin dan rencana yang matang, bukan karena sekadar ikut-ikutan tren yang sedang viral di media sosial. Salah satu cara paling cerdas untuk menghadapi naik turunnya harga emas adalah dengan menggunakan metode dollar cost averaging atau cicil tetap secara konsisten. Artinya, kalian mengalokasikan dana yang sama setiap bulan, tanpa terlalu pusing memikirkan apakah harga sedang di 2,9 juta atau kembali ke 3,2 juta. Dengan cara ini, rata-rata harga beli kalian dalam 1 tahun akan tetap stabil dan terjaga di tengah fluktuasi pasar yang liar. Strategi ini sangat efektif untuk menghilangkan stres akibat memantau grafik harga setiap jam. Kalian tidak perlu menebak-nebak kapan harga akan berada di titik terendah, karena jujur saja, tidak ada satupun ahli di dunia ini yang tahu pasti kapan harga akan berbalik arah. Dengan disiplin menyisihkan dana, kalian sedang membangun kekayaan secara perlahan namun pasti, tanpa harus mempertaruhkan kesehatan mental kalian demi fluktuasi jangka pendek. Ingatlah kembali bahwa pada hakikatnya emas adalah asuransi bagi kekayaan kalian, bukan sekadar komoditas spekulasi. Kalian tidak membeli emas hari ini untuk berharap menjadi jutawan besok pagi atau minggu depan. Tujuan utama memegang emas adalah untuk memastikan bahwa kalian tetap memiliki daya beli yang sama, atau bahkan lebih baik, dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan saat nilai mata uang mungkin sudah tergerus inflasi. Emas adalah pelindung nilai yang sudah teruji selama ribuan tahun, melawan berbagai krisis ekonomi dan keruntuhan mata uang. Jadi, kalau harga sedang turun sedikit seperti sekarang, jangan langsung menganggap investasi kalian gagal. Anggaplah emas sebagai jangkar yang menjaga kapal finansial kalian tetap stabil di tengah badai ekonomi. Fokuslah pada akumulasi jumlah gramnya, bukan sekadar melihat nilai rupiahnya yang berubah-ubah setiap hari di layar ponsel.
Banyak yang bertanya kepada saya, "Mas, apa mungkin harga emas bakal jatuh lagi sampai ke level 2,5 juta seperti Desember tahun lalu?" Secara analisis teknikal dan fundamental, kemungkinan itu sangat kecil untuk terjadi dalam waktu dekat. Mengapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah biaya produksi emas dunia yang terus merangkak naik setiap tahunnya, mulai dari biaya energi hingga upah tenaga kerja di pertambangan. Harga emas di pasar tidak mungkin turun jauh di bawah biaya produksinya dalam waktu lama, karena itu akan membuat tambang-tambang besar merugi dan berhenti beroperasi. Oleh karena itu, penurunan ke angka 2,9 juta saat ini sebenarnya adalah koreksi yang sudah cukup maksimal. Ini adalah area di mana para pembeli besar biasanya mulai pasang badan untuk menjaga agar harga tidak terjun bebas lebih dalam lagi. Level 2,5 juta yang kita lihat di akhir tahun 2025 kini sudah bertransformasi menjadi lantai atau titik terendah baru yang sangat kuat. Untuk bisa kembali ke harga semurah itu, kondisi dunia harus benar-benar dalam keadaan yang stabil, damai total, dan ekonomi global tumbuh tanpa hambatan sedikit pun. Namun, melihat realita geopolitik dan inflasi yang ada saat ini, rasanya kondisi ideal tersebut agak sulit terwujud dalam waktu singkat. Makanya, koreksi di bawah angka 3 juta ini sebenarnya adalah peluang yang cukup langka di tengah tahun 2026 yang penuh dengan gejolak. Alih-alih menunggu harga yang tidak pasti turun lagi, banyak investor cerdas justru mulai masuk secara bertahap di level ini. Mereka tahu bahwa kesempatan mendapatkan harga diskon sebelum lonjakan berikutnya tidak akan datang 2 kali dalam siklus yang sama. Jangan sampai kalian terjebak dalam siklus penyesalan yang terus berulang. Tidak berani beli saat harga turun karena takut makin jatuh, tapi malah panik ingin beli saat harga sudah terbang tinggi. Koreksi ke 2,9 juta ini adalah momen bagi kita untuk bersikap rasional di tengah pasar yang sedang emosional. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengatur ulang strategi dan melihat melampaui fluktuasi harian yang sering kali menyesatkan. Manfaatkan momen ini untuk menambah tabungan emas kalian sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Ingat, kekayaan besar tidak dibangun dalam semalam saat harga sedang meroket, melainkan dikumpulkan dengan sabar saat orang lain sedang ragu dan harga sedang memberikan celah untuk masuk. Tetap tenang, perhatikan datanya, dan biarkan waktu yang membuktikan nilai dari keputusan yang kalian ambil hari ini. Memasuki bulan Maret dan April nanti, kita perlu bersiap dengan siklus musiman yang biasanya membuat permintaan emas meningkat di pasar global. Secara historis, kuartal kedua seringkali menjadi saksi di mana harga mulai merangkak naik kembali setelah mengalami fase konsolidasi di awal tahun. Jika data inflasi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat kembali memburuk, jangan kaget kalau harga 2,9 juta yang kita lihat hari ini akan terasa sangat murah hanya dalam 2 bulan ke depan. Kita juga harus memperhatikan faktor geopolitik yang sering kali memanas secara tiba-tiba di pertengahan tahun. Ketidakpastian ini biasanya menjadi bensin bagi pergerakan emas untuk kembali menguji level psikologis di atas 3 juta rupiah. Jadi, memantau data ekonomi di bulan-bulan transisi ini sangatlah krusial agar kalian tidak ketinggalan momentum saat harga mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah menuju tren penguatan yang lebih tinggi. Sebenarnya, kita sedang melihat sebuah pola klasik yang terus berulang dalam sejarah investasi emas. Biasanya, polanya begini. Harga naik sangat tinggi sampai semua orang heboh. Kemudian, harga mengalami koreksi, sehingga orang-orang mulai merasa takut dan ragu. Lalu, tepat saat mayoritas orang menyerah dan berhenti membeli, harga justru perlahan mendaki kembali dan melompat jauh lebih tinggi lagi, melampaui rekor sebelumnya, meninggalkan mereka yang terlambat mengambil keputusan. Siklus psikologis ini seringkali menjebak investor yang hanya melihat pergerakan harga hari demi hari tanpa memahami gambaran besarnya. Ketakutan saat harga turun adalah musuh terbesar dalam investasi, padahal disitulah letak peluang yang sebenarnya. Dengan memahami pola ini, kalian bisa lebih tenang menghadapi fluktuasi pasar dan tidak mudah ikut-ikutan arus kepanikan yang biasanya hanya berakhir dengan penyesalan di kemudian hari. Jadi, pesan saya adalah jangan sampai kalian menjadi bagian dari kelompok orang yang hanya bisa menyesal saat harga sudah kembali terbang. Perhatikan datanya dengan jernih, bukan emosi atau desas-desus yang tidak jelas sumbernya. Angka $5.015 per troy ounce di pasar dunia saat ini
adalah titik psikologis yang sangat penting. Jika level ini mampu bertahan sebagai lantai baru, maka perjalanan emas menuju puncak berikutnya sudah di depan mata. Gunakan sisa minggu ini untuk mengevaluasi kembali portofolio kalian dan tentukan berapa banyak emas yang ingin kalian akumulasi di level harga saat ini. Ingat, pasar keuangan tidak pernah memberikan kesempatan yang sama selamanya. Mereka yang berani mengambil langkah saat pasar sedang mendingin biasanya adalah pihak yang akan tersenyum paling lebar saat harga emas kembali mencetak rekor baru di sisa tahun 2026 ini. Emas di tahun 2026 ini masih punya bensin yang sangat cukup untuk melaju lebih jauh lagi. Penurunan harga dari 3,2 juta ke 2,9 juta per gram bukanlah tanda kehancuran, melainkan koreksi sehat yang memang harus terjadi agar tren kenaikannya tetap berkelanjutan secara organik. Secara jangka panjang, emas tetap menjadi pelindung nilai terbaik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi kita semua. Data tidak pernah berbohong dan sejarah selalu berulang bagi mereka yang mau belajar. Sekarang pilihannya kembali ke tangan kalian. Apakah kalian akan memanfaatkan harga 2,9 juta ini sebagai peluang emas atau hanya akan menonton sampai harganya kembali terbang di atas 3 juta rupiah nanti? Tetaplah menjadi investor yang cerdas, fokus pada tujuan finansial pribadi, dan pastikan setiap langkah yang diambil didasari oleh data yang matang. Informasi dalam video ini bersifat edukasi, bukan saran finansial profesional. Investasi emas memiliki risiko fluktuasi harga. Keputusan untuk membeli atau menjual sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi penonton. Harap bijak, lakukan riset mendalam, dan sesuaikan dengan rencana keuangan masing-masing sebelum mengambil tindakan. Dengan harga emas yang lagi nangkring di 2,9 juta sekarang, kalian tipe yang tim serok mumpung diskon atau tim wait and see, nunggu harga lebih stabil lagi? Tulis pendapat atau strategi kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Kalau merasa data di video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update pergerakan harga emas berikutnya. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.